asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Yang pertama, sebelumnya kita mohon maaf ya, izin rekam karena memang ini salah satu tugas kami buat memenuhi syarat UAS, ujian akhir kita, agar kita naik semester. Itu makanya perlu persyaratan dengan diadainnya PKM. Makanya ini laporan itu berbentuk video. Jadi mohon maaf jika nanti saat kalian pembelajaran nanti ada kameramen muter-muter. Oke? Nah, kalau kalian mau lihat tinggal cari aja di YouTube PKM di sekolah kalian dan bisa dilihat muka kalian. Oke? Apa ya? Oke. Kami kehadiran kami di sini mengajikan Bu Eva hanya cukup satu kali aja pertemuan. Jadi nanti sehabis pertemuan ini udah kita tidak ada pertemuan selanjutnya lagi. Seandainya memang di lain waktu ataupun di lain mata kuliah ada seperti ini lagi, insya Allah akan kami berbalik lagi ke sini dan semua makan minum. Oke? Kami di sini pertama izin memperkenalkan diri dari kami masing-masing. Oke? Biar kita saling kenal. Seandainya tidak bertemu, kalian tahu bisa mengenal kami bersama. Oke? Boleh? Boleh. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Arya Wirada Putra. Saya berasal dari Sekolah Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kalian mana? Asalnya dari Kabupaten Bekasi. Saya Hendri Asri Rahab. Saya berasal dari Bekasi. Ya, orang Medan, cuma tinggal di Bekasi. Ya. Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nama saya Dina Nurul Hikmah, asal dari Bekasi Utara. Sama prodinya Pendidikan Agama Islam. Saya Fitria, asalnya dari Subang. Ya, di sini mengambil prodi Pendidikan Agama Islam. Maka nama saya Haura Takia Kamila dari PAI, asal dari Bekasi. Maka nama saya Rinda Rizwana, asal Bekasi, prodi Pendidikan Agama Islam. Udah tahu? Aman kan? Ya. Kita emang rata-rata dari Bekasi, cuma salah teman kita dari Subang. Nanti pun kalian kalau udah ngerasain perkuliahan ataupun semakin meninggi jenjang kalian, ya, ataupun ya sama di pesantren pun dari berbagai macam daerah masing-masing, berbeda daerah kita satu tujuan sama-sama. Oke, lanjut ke materi ya. Oke, biar mempersingkat waktu sampai jam 1 ya. Yes. Sampai pulang ya? Sampai pulang. Oke, kita di sini sambil sharing-sharing aja, jadi nggak terlalu monoton ke materi ataupun kalian mau ditanyakan silakan, biar nggak ada yang ngantuk aja. Oke? Yang belakang majuan aja. Bagus. Sini belakang. Boleh dicatat dulu materi selanjutnya.
Pak Eme yang mana? Saya siapin pertanyaan ya. Oke. Tanya. Tanya ya. Tanya lah. Mungkin kan nanya ntar. Ini mandok. Mandok. Mandok ada mandok. Jadi kalau gitu berjamaah nggak sih? Ini apa? Kalau hadiahnya udah lanjut ada ya. Enak dari minum. Ada bahasa Arab juga di sini. Bahasa Arab ada. Hafalan Quran mau diwajibin nggak? Hafalan Quran diwajibin nggak? Yang lebih diwajibin apa? Kayak dari bacaan Quran kah? Atau apa gitu? Mari lah. Yaitu ilmu al-jar wa at-ta'dil. Pengertiannya itu adalah dua jam. Pengertiannya iya. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari sifat dari seorang perawi. Perawi itu apa sih? Coba tahu nggak? Perawi itu apa? Perawi hadis itu apa? Perawi hadis itu adalah orang yang menulis sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini dari sifat seorang perawi sendiri saya mengambil dua contoh sifat. Yang pertama itu menggambarkan kecacatan dari seorang perawi. Contohnya itu adalah kurang dipercaya, tidak adil, tidak konsisten dan lain-lain. Jadi terjadinya hadis menjadi kecacatan itu adalah menggambarkan seorang sifat-sifat yang ada di sini. Tidak dipercaya, tidak adil dan tidak konsisten. Jadi jika ada seorang perawi yang menulis hadis yang memiliki sifat yang seperti ini,
maka bisa disebut yang kita namakan hadis dhaif ataupun hadis maudhu. Lalu ada hadis sahih yang berasal dari Nabi Muhammad langsung, yaitu adalah menggambarkan nilai yang adil. Contohnya apa? Contohnya orang yang memiliki daya ingat yang tinggi dan juga dapat dipercaya. Jadi maksud dari orang yang memiliki daya ingat tinggi itu adalah seorang perawi hadis memiliki daya ingat hadis bisa mencapai 1000, 2000, bahkan 50.000 lebih hadis. Lalu dapat dipercaya. Jadi seorang ulama ini dapat dipercaya dari kalangan masyarakat sekitar. Lalu adapun tujuan dari ilmu ini diciptakan antara lain itu untuk mengetahui sifat atau nilai keadilan, kecacatan ataupun kedoifan. Kedoifan itu maksudnya adalah kayak ini, orang yang memiliki daya ingat yang tinggi. Jika sifatnya adil, maka hadisnya dapat diterima ataupun sahih. Ini menggambarkan nilai yang adil. Jika perawi itu memiliki kecacatan, maka hadis itu disebut hadis dhaif ataupun hadis maudhu. Adapun kitab-kitab yang mempelajari ilmu ini, yang saya baca itu adalah ilmu Tarikh Al-Kabir karya Imam Al-Bukhari. Kenal kan imamnya? Kenal kan? Ya. Coba tadi pengertian ilmu al-jar apa? Pengertiannya? Terus sifat-sifat perawi ada apa aja? Ada 2 yang menggambarkannya. Perawi yang adil, contohnya apa aja? Nah, ya. Ya. Yang kedua itu adalah ilmu gharib al-hadis. Pengertiannya apa yang cewek? Jadi maksudnya itu adalah hadis yang memiliki makna yang samar-samar ataupun pesan Nabi yang masih samar-samar. Contohnya begini, jika nih akang ini apa ya contohnya ya, suka gharib al-hadis. Tidak, maksudnya tiduran di atas lambung itu apa? Maksudnya, kan hadisnya seperti ini. Sholatlah berdiri dan barang siapa yang tidak mampu berdiri hendaklah duduk, dan jika tidak mampu duduk hendaklah tiduran di atas lambung. Maksudnya tahu nggak? Ada yang tahu nggak maksud dari tiduran di atas lambung itu apa? Nih, adab tidur. Kalau adab tidur itu kita tidur berpaling ke arah mana? Maksud di atas lambung itu ada di mana? Di mana? Ya. Nah iya. Lambung itu ada di kanan. Maksudnya itu adalah Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita bahwa untuk tidur di sebelah kanan,
karena ingin ini menyangkut kesehatan dari umatnya sendiri. Karena jika kita tidur berpaling ke arah kiri, maka lambung si manusia itu akan terhimpit ataupun terjepit, sehingga bisa merusak kesehatan dari manusia tersebut. Gitu. Contoh dari ilmu gharib al-hadis. Belajar ilmu gharib al-hadis bisa saya rekomendasikan kitabnya itu adalah An-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Athar karya Imam Ibnu Katsir. Ya, bisa dibaca kitabnya beliau ataupun Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya bisa dibaca. Lalu masuk ke ilmu yang terakhir. Sebenarnya cabang-cabang ilmu itu ada banyak, tapi karena ada 10 lebih ya kisaran. Karena ini mengingatkan waktu, jadi saya ambil 3 cabang ilmu hadis saja. Nasi wa mansub. Coba yang paling belakang itu, yang lagi nulis. Hai. Baca ini pengertiannya. Kelihatan nggak? Ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang Apa? Coba kamu deh. Coba. Apa Ilmu pengertian? Suara yang gede coba, Coba. biar kedengaran teman-teman ya. ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang menasahkan dan Iya. Menasah dan dinasah. Nah, jadi itu adalah ilmu nasih, itu adalah ilmu yang membahas tentang hadis yang menasah atau menghapus hukumnya. Bisa ditulis. Menasah itu adalah menghapus hukumnya. Menasah, menghapus. Salam. Nah, kalau ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini disebut dengan sanad. Nah, yang disebut dengan matan dalam hadisnya, orang yang masuk surga itu selalu berada dalam kenikmatan tanpa kesedihan, pakaian tidak pernah kusut dan selalu awet muda. Siapa sih yang nggak suka masuk surga? Ya sih. Apalagi beliau dalam hadis pun sudah menyatakan di dalam surga itu tanpa adanya kesedihan dan selalu awet muda. Nah, kenikmatan mana lagi yang kau dustakan? Dunia ini hanya sementara, surga itu selamanya. Nah, inilah hadis riwayat Imam Muslim disebut dengan Qorib. Jadi yang bisa disebut dengan hadis ada 3 ini. Yang pertama harus ada sanad. Yang kedua harus ada apa? Akang? Harus ada apa? Harus ada. Kalian tahu ini apa hadis? Cuma kalian nggak tahu. Ini apakah hadis sahih yang benar-benar atau hadis dhaif ataupun hadis maudhu, hadis yang isinya tentang kebohongan. Kita sampai di sini aja mengenalin. Pokoknya ada sanad, ada matan, ada Qorib, berarti itu disebut dengan hadis. Terakhir, membahas tentang sahabat, tabi'in dan tabi'in. Oke. Di akhir siapin pertanyaan ya. Oke, di akhir siapin pertanyaan. Dari teteh-teteh 1, dari akang-akang 1. Oke, ini aja simpelnya. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Berarti orang yang bertemu dengan Nabi langsung itu adalah sahabat Nabi. Nah, tabi'in ini adalah orang yang bertemu dengan sahabat tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Kalau tabi dan tabi'in ini adalah orang yang bertemu dengan tabi'in, berarti tidak bertemu dengan sahabat ataupun Nabi. Oke, itu aja gampang. Ya, jadi itu sahabat orang yang bertemu dengan Nabi,
Tabiin orang yang bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan nabi. Nabi dan tabiin adalah orang yang bertemu dengan tabiin, tapi tidak bertemu dengan sahabat dan Asya ada 3. oke? Gimana? Paham? Gampang. Jadi kita itu kalau belajar Betah. jangan terlalu pusing dulu. Ya, pasti ada caranya kayak tadi MTK. Ada yang udah punya angka-angkanya aja pun udah bang. Mending tidur. Gitu kan. Kalau kata biasa tuh cabut sekalian ya. Mending kamar mandi. Ya. Cuma balik lagi apa yang kita pelajari saat ini, jujur ya yang saya rasakan itu baik ilmu agama, matematika, dan lain-lain. Kita itu nggak merasakannya bukan sekarang, cuma nanti. Jadi intinya itu paham dulu aja. Masalah nanti bisa namanya itu belakangan. Dan kalau kalian punya catatan, kalian punya ya tulisan, ketika suatu ketika nanti kalian ingat nih ada pertanyaan seperti ini ataupun materi seperti ini, kalian nggak bakal kaget dan kalian sudah tahu. Oke? Sekarang yang ingin bertanya ya, sok bebas apa aja dari materi pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga simpel kok, masih yang ada pertanyaan. Gini, hidup ini penuh dengan Pertanyaan. pertanyaan. Karena apa? Gini loh, benar ya kalau kalian ntar makin sejenjang ya, pasti kalian akan menemukan dengan orang-orang yang aktif dan ataupun kalian diskusi pasti penuh dengan apa ya, setiap pertemuan pasti kan beda-beda omongan juga beda-beda apa yang kita dapat ya. Kenapa saya bilang nanya? Karena hidup ini penuh pertanyaan. Gini, kalian kenapa harus kalian yang dilahirkan? Kenapa nggak yang lain? Terus kenapa kalian harus nongkrong di sini? Kenapa nggak yang lain gitu? Ya kan? Terus kenapa harus kita pilih, kenapa kita harus pilih sekolah ini? Dia kan pertanyaan. Ya, masa iya dari sekian banyak materi ini kalian nggak ada yang nanya sih? Ya, nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Kita nggak gigit, nggak akan jahat. Benar. Tanya Pak. Ayo. Kalian mau nanya nggak? Gak apa-apa. Benar. Saya ini pernah ngerasain ya. Mau ngomong. Mungkin kalian ngerasain ya. Cuma takut. Takutnya itu bukan karena takut salah ngomong atau gimana ya. Cuma takut kesinggung ataupun karena ada yang lebih tua lah. Ya nggak sih? Karena ada yang lebih pintar lah. Ya. Cuma kalau kita nggak ngomong tapi kayak kita ngerasa kebohongan nggak sih? Udah tahu nggak tahu. Masih aja diem gitu kan. Udah tahu punya ide. Cuma merasa diem aja. Ayo. Ayo. Hanya di luar materi juga nggak apa-apa, Pak. Ayo, kan? Aja. Gak apa-apa bebas. Pak. Tanya Pak. Contoh gini nih. Gak apa-apa. Unik aja unik. Pertanyaan unik aja. Kak ada nggak sih hadis nggak ada sanad gitu? Ya nggak apa-apa itu aja tanya yang bebas. Gitu itu contoh ya. Gitu loh. Masa nggak ada pemikiran? Bebas. Ataupun dari kalian yang merasa ada hadis yang merasa bingung maksudnya apa sih, gitu kan? Jangan sampai kita tuh salah paham gitu antara kita dan kalian gitu. Ayo. Ayo. Gak apa diskusinya. Kalian bareng-bareng kita jawab satu-satu. Ayo. Ayo. Ya nggak pulang aja nih mas. Ayo biar pulang. Masih ada temen nih. Ayo biar pulang. Pulangnya cepet kan? Ayo. Tanah, tanah. Biar pulang. Ayo. Sebutin nama ya. Sebutin nama. Sama pertanyaannya. Ya. Baik gue. Yang bawa. Pak, ini lupa tadi cepat dibalik kita. Bang Hendri. Pak.
Burung pakai peci berarti. How? Mana ya? Aura. Jangan mau kalah melakukan halaman B. Hanya dua, satu siapa lagi? Satu lagi. Ini nih tadi mau nanya nih. Oke. Apa itu fitnah dajjal? Siapa namanya? Akbar. Kenapa? Oke, siap. Sedap. Namanya siapa? Rehan. Ini nggak di stop. Itu tidak semuanya dijelaskan secara detail karena di dalam Al-Quran itu hanya perintah, bukan suatu yang detail dalam Al-Quran. Yang kalian lihat dalam Al-Quran hanya memerintahkan untuk sholat, gerakannya kalau di mana, dan gimana kita tahu sholat itu menjadi 5 waktu, dan juga kita tahu detailnya ini zuhur waktunya kapan sih, subuh waktunya kapan sih. Nah itu semua dijelaskan dalam hadis, bukan di dalam Al-Quran. Sama halnya dengan zikir. Di dalam Al-Quran itu jelaskan kita itu berzikir. Cuman kalian tahu nggak zikirnya itu harus berapa kali sih? Dengan masa ya zikir dari pagi ke pagi, kalau dari subuh sampai kemari zikir, nggak ada batasannya. Nah, pada intinya hadis itu adalah lengkap dalam Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran, kita mau tahu lebih detail lagi, lebih jelasnya, itu dipaparkan dijelaskan dalam hadis. Maka dari itu adanya hadis, dan hadis pun ada yang tahu hadis berasal dari mana? Salah. Dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu jadi perkataan hadis itu berasal dari Nabi, karena beliau pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Oke, yang ketiga, yang kedua ya. Dari Abdul Reda. Kenapa ada pernah dajjal? Gini, nggak ada yang mungkin kalau seandainya Allah itu kan dikasih tahu di dalam surat Kahfi ya, bahwa akan turunnya adanya dajjal. Maka kalian nggak perlu bertanya kenapa seandainya itu, karena pada dasarnya kita ini awalnya adalah orang-orang yang bodoh. Apapun ketika nanti dajjal datang, kita kan ada yang benar, apa yang berkesan dan sekuat-kuat iman kita ketika benar itu pasti apa? Terpengaruh, makanya itu ada dalam Al-Quran di surat Kahfi. Yang ketiga ya baca ya, nanya kenal sanad ya, apa itu sanad ya? Nah, tadi sanad kan dijelasin, sanad itu adalah yang di awal sebagai petanda apakah sanad ini nyampaikan kepada Rasulullah SAW atau hanya sekedar Abu Hurairah doang. Kita ragu ya, karena intinya itu hadis itu berasal dari Nabi. Kalau tadi saya jelasin cuma dari Abu Hurairah doang, nah berarti ini hadis bukan dari Nabi dong. Ya, makanya itu ada tulisan kita mengetahui bahwasanya di setiap hadis pasti ada nama baginda Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, itu maka pentingnya itu adanya sanad. Oke? Terus ada lagi yang nanya yang membawakan hadis pertama kali itu siapa? Ya, jadi pada masa khalifah dari Bani Umayyah yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu berkuasa pada tahun 99 sampai dengan 101 Hijriah. Dialah yang memerintahkan ulama untuk mendirikan majelis-majelis hadis dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Jadi yang pertama kali untuk meminta
Ada yang udah punya angka-angkanya aja pun udah apa? Mending tidur gitu kan. Kalau kata biasa tuh cabut sekalian ya, mending nggak mandi ya. Cuma balik lagi, apa yang kita pelajari saat ini, jujur ya, yang saya rasakan itu baik ilmu agama, matematika ataupun lain-lain, kita itu nggak ngerasainnya bukan sekarang, cuma nanti. Jadi intinya itu paham dulu aja. Masalah nanti bisa maunya itu belakangan. Dan kalau kalian punya catatan, kalian punya ya tulisan, ketika suatu ketika nanti kalian ingat nih ada pertanyaan seperti ini ataupun materi seperti ini, kalian gak bakalan kaget dan kalian udah tahu. Oke? Sekarang harus ada apa? Harus ada matan. Yang ketiga harus ada baris. Baru itu bisa disebut dengan hadis. Nanti pasti sewaktu-waktu kalian akan lebih mendalam lagi. Kalian tahu ini hadis, cuman kalian nggak tahu ini apakah hadis sahih yang benar-benar atau hadis dhaif ataupun hadis maudhu, hadis yang isinya tentang kebohongan. Kita sampai di sini aja mengenalin. Pokoknya ada sanad, ada matan, ada baris, berarti itu disebut dengan hadis.